Kita doakan anak cucu kita memakmurkan masjid sampai hari kiamat. Amin. Makanya doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi ja'alni muqimas shalah, jadikan aku orang yang menegakkan salat, wa min dzurriyyati, sampai anak cucu keturunanku orang yang menegakkan salat. Rabbana wa taqabbal du'a. Bapak-bapak yang istrinya hamil, Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ibu-ibu yang sedang mengandung, Rabbi ja'alni muqimas shalah, jadikan aku orang yang menegakkan salat sampai anak cucu keturunanku. Tak ada gunanya. Anak kamu berapa? 3. Yang pertama pejabat, yang kedua orang kaya, yang ketiga bisnismen. Tiga-tiganya tak sholat, neraka jahanam. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah bil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Hadratul muhtaramin, para kiai, alim ulama, tuan-tuan guru, tokoh masyarakat, tidak dapat saya sebut satu persatu. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Yang pertama kali dibangun di atas muka bumi ini menurut Al-Qur'an, a'udzu minasyaitonir rajim. Inna awwala baitin, yang pertama kali dibangun di atas muka bumi, awwala baitin wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah mubarakah. Itulah dia bangunan pertama di kota Makkah, disebut juga sebagai Makkah, disebut juga sebagai Ummul Qura, Al-Masjidil Haram. Dalam ayat yang lain Allah katakan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Bangunan yang kedua juga adalah masjid, itulah dia Al-Masjidil Aqsa. Sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kam bainahuma ya Rasulullah?" Berapa jarak antara keduanya wahai Rasulullah? Antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu berapa wahai Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Arba'una sanah." 4 tahun. Lalu kemudian setelah datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 13 tahun di kota Makkah Al-Mukarramah, pindah ke Yathrib. Yang pertama kali beliau bangun juga di Kuba, itu adalah masjid. Sampai di Kuba hari Senin. Lalu kemudian pada malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, 4 malam di Kuba berdirilah satu masjid Kuba. 6 tahun lamanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa kembali ke kota Makkah Al-Mukarramah. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam. 6 tahun tidak bisa melihat Masjidil Haram. 6 tahun tidak bisa melaksanakan umrah. Maka untuk mengobati kesedihan hati, mereka melaksanakan sholat sunat di Masjid Quba. Nabi berjalan kaki ke Masjid Quba. Maka orang yang sholat sunat 2 rakaat di Masjid Quba sama dengan melaksanakan umrah. Jadi kalau kita hampir setahun ini tidak bisa melaksanakan umrah, bagaimana cara kita bisa melihat Masjidil Haram? Bagaimana kita bisa tawaf dan sa'i melaksanakan umrah? Lagi-lagi Allah Ta'ala memberikan alternatif dengan cara memakmurkan masjid. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah, setelah itu dia tidak keluar masjid, dia duduk berzikir dengan Allah hatta tatlu'ash syams, sampai terbit matahari. Thumma yusalli rak'ataini, sholat sunat 2 rakaat, kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Tamah, sempurna. Yang bisa mengobati hati kerinduan kepada Makkah hanyalah datang ke masjid rumah Allah Subhanahu wa taala. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, sekelompok orang datang berkumpul di rumah Allah, yatsluna kitab Allah, membaca kitab suci Al-Qur'an, wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isinya. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan di dalam hati mereka. Ghasyiyat bihimur rahmah, diliputi rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Haffat bihimul malaika, mereka dikelilingi oleh para malaikat.
wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Mereka dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Hari libur, hari yang mestinya orang balas dendam atas sakit hati, berangkat bekerja macet pagi, pulang petang sampai malam, maka dibalaskan sakit hati pada hari libur, dia tidur sampai jam 8, jam 9. Tapi justru itu tidak terjadi di lingkungan kita. Orang tetap datang ke masjid, sholat berjamaah. Maka mudah-mudahan anak cucu kita istiqomah sampai hari kiamat. Lalu kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Jumat menuju Yathrib dari Kuba. Maka perjalanan itu mereka berhenti sejenak melaksanakan sholat Jumat. Tempat Nabi melaksanakan sholat Jumat itu belum ada masjid. Sholat di tanah lapang saja. Bekas tempat sujud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dijadikan masjid oleh Khalifah yang adil bernama Umar bin Abdul Aziz. Itulah yang disebut dengan Masjid Al-Jumu'ah, tempat sholat Jumat pertama kali. Bekas sujud Nabi di tanah lapang, kening yang mulia, bersimpuh sujud di tanah yang mulia, dibangun bangunan yang mulia, Masjid Al-Jumu'ah. Lalu kemudian Nabi sampai ke Yathrib. Nabi robah nama Yathrib menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, kota yang terang benderang dengan cahaya, cahaya Islam, cahaya iman, nur nubuwah, cahaya kenabian. Lalu kemudian di tempat itu pun bangunan yang pertama dibangun adalah masjid. Maka membangun masjid adalah bagian dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ketika hari berganti, musim berubah, bangunan yang sederhana, lebar hanya 22 meter, panjangnya ke belakang hanya 15 meter. Itu yang disebut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ma baina baiti, rumah Nabi di sebelah kiri mimbar, ma baina baiti wa mimbari, antara rumahku dan mimbarku, raudhatun min riyadil jannah, satu di antara taman-taman surga. Di sana orang sholat satu rakaat maka sama dengan 500.000 rakaat, sama dengan 100.000 rakaat di masjid yang lain. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid. Tidak amat sangat dianjurkan untuk melaksanakan musafir bepergian perjalanan panjang kecuali pada 3 masjid: Al-Masjidil Haram, Al-Masjidil Aqsa, Al-Masjidil Nabawi. Mudah-mudahan ketiga masjid ini salah satunya masih lagi dijajah oleh Israel. Mudah-mudahan dilepaskan Allah sebelum hari kiamat insyaallah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat subuhnya sudah ramai seperti sholat Jumat, itu pertanda tak lama lagi Palestina akan merdeka dari jajahan Israel. Karena hanya orang yang sholat subuh, sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat subuh. Sholat yang paling berat, idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka tegak melaksanakan sholat, tegaknya itu adalah tegaknya orang yang malas. Hatinya sebetulnya malas, hatinya sebetulnya berat, tapi karena ingin menunjukkan kepada orang lain, ingin mempertontonkan kepada sahabat, kepada kawan, kepada tetangga, maka ditampakkannya dengan riya, yura'unan nas. Mereka mempertontonkan amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memperlihatkan amalnya di hadapan manusia. Maka Allah selamatkan itu pada jamaah salat subuh, karena melawan kantuk itu berat. Makanya Allah katakan wa minal laili, dari sebagian malam, fatahajjat, tahajjud, lawan kantukmu, lawan tidurmu, nafilatallah, sebagai amal tambahan bagimu. Amal pokok subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tapi ada amal tambahan pada suatu malam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke Masjidil Haram. Kenapa malam? Karena pada waktu siang, pada waktu pagi, telinganya diikat, mereka kepalanya dengan kain, mereka cekik lehernya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala melepaskan itu semua sampai akhirnya Nabi Muhammad SAW punya kekuasaan di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Itulah beda Makkah dengan Madinah. Sama-sama ada Masjidil Haram, di Madinah ada Masjidil Aqsa, tapi pada saat di kota Makkah Al-Mukarramah, di sana Nabi tak ada kekuasaan. Nabi tidak punya kekuasaan. Nabi tidak bisa sholat berjamaah bersama sahabat, bersembunyi, iman disembunyikan. Sampai-sampai ketika Nabi lewat di salah satu rumah sahabat, saat itu mereka sedang disiksa satu keluarga. Nama suaminya Yasir, nama anaknya Ammar bin Yasir, nama istrinya Sumayyah.
Perempuan pertama yang mati syahid ditombak jantungnya oleh Abu Jahal. Nabi hanya dapat berkata, sabran ya ala Yasir, bersabarlah wahai keluarga Yasir. Inna mau'idakumul jannah, kalian dijanjikan masuk surga. Berbeda dengan ketika Nabi berada di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Dia pemimpin, dia punya kekuasaan. Bahkan orang Yahudi pun di bawah kuasanya. Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraidah, Yahudi Khaybar, Yahudi Tainuqah berada di bawah kekuasaan Nabi Muhammad SAW. Maka kalau ingin masjid ramai, ingin masjid melimpah ruah, maka umat Islam mesti punya kekuasaan. Di Palestina, masjid yang tempat Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, tentara Israel mengawasi, tentara polisi Israel mengintai, sehingga orang-orang tua saja yang dibenarkan sholat berjamaah, anak-anak muda dikhawatirkan akan memicu keributan, akan mengadakan perlawanan, maka tidak boleh melaksanakan sholat berjamaah. Begitu pentingnya kekuasaan. Jadi kalau ada orang mengatakan yang penting masjid ramai, yang penting sholat berjamaah, kekuasaan tidak penting. Kekuasaan amat sangat penting. Kita bisa lihat dalam sejarah Nabi di kota Makkah Al-Mukarramah, bandingkan bagaimana kita berada di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Hari berganti, musim berubah. Meninggal Nabi SAW, naik Abu Bakar Siddiq 2 tahun menjadi khalifah. Meninggal Abu Bakar Siddiq, naik Sayyidina Umar 5 tahun menjadi khalifah. Meninggal Sayyidina Umar, naik Sayyidina Utsman bin Affan. Utsman bin Affan mulai merenovasi Masjid Nabawi. Sebagian sahabat yakrah, mereka tidak setuju karena ada bangunan-bangunan, tiangnya, dindingnya, atapnya itu adalah wakaf orang-orang pada generasi awal. Maka ketika diadakan renovasi Masjid Nabawi, mereka kurang setuju dengan itu. Lalu kemudian Utsman membacakan hadis Rasulullah SAW, man bana masjidan, siapa yang membangun masjid, manallahu mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu rumah di surga. Mendengar hadis itu terdiamlah para sahabat. Artinya apa? Di antara sahabat sendiri pun ada ikhtilaf, berbeda pendapat. Menurut Utsman, masjid ini mesti direnovasi karena umat sudah banyak. Tapi menurut sebagian sahabat, masjid tidak perlu direnovasi. Maka yang menyelesaikan konflik itu adalah kembali kepada sunnah Rasulullah SAW. Utsman membacakan hadis, man bana masjidan, siapa yang membangun masjid, banallahu mithlahu baitan fil jannah. Yang sudah membangun masjid, mewakafkan tanah, mewakafkan batang kurma tiangnya, mewakafkan lantainya, maka dia sudah membangun satu tempat dalam surga. Kalau ada orang merenovasi, maka itu tidak merubah kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selesai masalah khilaf. Kalau ada hadis Nabi SAW, maka kalau ada di masjid kita ikhtilaf, berbeda pendapat, itu sesuatu yang lumrah biasa. Sahabat Nabi aja ada ikhtilaf, apalagi sahabat puas. Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kamu ada perbedaan pendapat dalam satu masalah, farudduhu ila Allah, kembalikan kepada Allah, lihat Al-Qur'an, wa ila Rasul, kembalikan kepada Rasulullah, lihat hadis sunnah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis, kemana kita bisa kembali? Al-ulama warathatul anbiya. Lihatlah pendapat para ulama, karena ulama adalah pewaris para nabi. Taraktu fikum amrayni, tinggalkan pada kamu 2 perkara. Kita masaktum bihima, kalau kamu pegang yang 2 ini, lan tadillu abadan, kamu tidak akan sesat untuk selamanya. Kitab Allah Al-Quran wa sunnati, dan sunnah Rasulullah SAW. Dalam hadis riwayat Muslim, kitab Allah Al-Quran, wa itrati ahla baiti, dan keluarga aku. Siapa itu keluarga Nabi? Alhamdulillah, kota Jakarta, DKI adalah di antara tempat yang dipilih oleh keluarga Rasulullah SAW. Al-Haddad, Al-Jifri, Al-Shihab bin Shihab bin Yahya bin Syekh Abu Bakar, Al-Idrus, As-Sagaf. Ini adalah marga-marga zuriat Rasulullah SAW yang sampai ke pulau ini, yang sampai ke negeri ini. Mereka dicintai. Orang yang dicintai itu disebut dengan Al-Habib. Al-Habib artinya adalah orang yang dicintai. Berasal dari kata hub, cinta. Cinta kita kepada kakeknya, cinta kita kepada Sayyidina Al-Hasan wal Husain, maka cinta juga kita kepada keturunannya. Cinta itulah yang menghantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis itu dikatakan 2,
Berpegang teguh kalian kepada Al-Quran, berpegang teguh kepada sunnah. Tapi sunnah itu adalah hadis yang tertulis di kertas. Dia tidak bisa menjelaskan dirinya. Hadis dalam Sahih Bukhari, hadis dalam Sahih Muslim, hadis dalam Sunan Ibnu Majah, hadis dalam Sunan Nasa'i, hadis dalam Musnad Ibnu Abi Syaibah, Musannaf Ibnu Abi Syaibah, hadis dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, hadis dalam Muwatta Malik. Dia tidak bisa menjelaskan dirinya. Dia hanyalah tulisan-tulisan di kertas mati. Lalu bagaimana dengan sunnah yang hidup, yang bergerak, yang berjalan? Sunnah yang berjalan itu adalah ada dalam keluarga Nabi Muhammad SAW. Ditamassuki bisunnah. Kenapa disebut ikuti keluargaku? Karena keluarga Nabi paling mengerti tentang sunnah. Karena keluarga Nabi orang yang mengamalkan sunnah. Karena keluarga Nabi orang yang paling berpegang dengan sunnah Rasulullah SAW. Jadi tidak ada ikhtilaf antara hadis yang mengatakan Al-Quran dengan sunnah, dengan hadis satu lagi Al-Quran dengan keturunan Rasulullah. Dua-duanya saling menguatkan. Yang satu sunnah dalam bentuk tulisan, yang satu sunnah dalam bentuk perbuatan. Yang satu sunnah dalam bentuk buku, yang satu sunnah dalam bentuk amal. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mencintai sunnah dalam bentuk buku dan sunnah dalam bentuk amalan-amalan dan zuriat Rasulullah SAW. Lalu kemudian setelah meninggal para sahabat, bertebaranlah tabi'in ke seluruh penjuru dunia. Bangunan yang pertama mereka bangun adalah masjid. Maka di Nusantara kita melihat masjid-masjid tua. Di Banda Aceh masih ada masjid tua. Turun ke bawah Medan Sumatera Utara masih ada masjid tua. Turun ke bawah di Provinsi Riau Sumatera Barat, di Bengkulu, di Lampung, Kepulauan Riau masih ada masjid tua. Lalu kita pergi ke Kepulauan Riau sampai ke Batam, menyeberang ke Tanjung Pinang, dari Tanjung Pinang menyeberang lagi ke Pulau Penyengat, masih ada masjid yang dibangun begitu megah dan mewah. Sedangkan tempat kita masjid itu semennya dicampur dengan air. Di sana semennya dicampur dengan putih telur ayam, menunjukkan begitu kayanya. Panjang umur sehat badan, kita adakan kunjungan ziarah ke masjid di Pulau Penyengat insyaallah. Amin. Lihat bagaimana orang-orang zaman dulu memuliakan masjid, sampai-sampai semennya dicampur dengan putih telur ayam. Kuningnya di mana Pak Ustaz? Jadi makan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan orang Islam itu kaya raya, hebat, megah, dan itu adalah hadiah dari seorang sultan. Dia bangunkan suatu masjid yang cantik di sebuah pulau yang indah, lalu kemudian dia berikan hadiah kepada istrinya sebagai bentuk cintanya. Memberikan hadiah adalah masjid supaya apa? Istana boleh hilang, memang betul-betul hilang. Istana terbuat dari kayu hilang, kerajaan boleh hilang. Hari berganti, musim berubah, politik berganti, hilang kerajaan-kerajaan, istana musnah, kerajaan musnah. Tapi ada satu yang tetap kekal abadi, masjid. Mengalir pahalanya kepada sultan-sultan, mengalir pahalanya kepada yang pernah membangun, mewakafkan tanahnya, mewakafkan semennya. Lalu kemudian di zaman modern, Presiden Soekarno, apa yang beliau bangun? Yang beliau bangun yang kekal abadi adalah masjid, Masjid Istiqlal. Masjid terbesar se-Asia Tenggara, Malaysia, Brunei Darussalam, Patani Thailand Selatan, Moro Filipina, dikumpulkan negeri-negeri Asia Tenggara, Muslim terbesar Singapura, tapi masjid yang paling terbesar adalah Masjid Istiqlal. Betul, hari berganti musim berubah, orde lama tumbang, naik orde baru pun tumbang, masuk reformasi, tapi ada yang tidak tumbang. Masjid yang dibangun oleh orde lama, Masjid Istiqlal, masjid yang dibangun oleh masjid orde baru, Masjid At-Tin, dan Masjid Muslim Pancasila dengan ciri khas kubahnya. Seluruh negeri dibangun, rezim berubah, kekuasaan tumbang, presiden meninggal, tapi ada satu yang tetap tegak abadi. Apa dia? Masjid. Maka kalau mau kekal abadi, jangan kekalkan dengan kekuasaan, tapi kekalkan dengan membangun masjid. Maka berlomba-lomba membangun masjid. Salah satu masjid yang masih tetap tegak kekal abadi hari ini adalah masjid yang kita tempati hari ini, yang kita laksanakan sholat berjamaah. Enak aja Ustaz sholat kita sholat berjamaah. Ustaz sendiri gak ikut. Saya sholat berjamaah juga. Sholat berjamaah. Masjid ini dibangun pada tahun 1998, diresmikan tahun 2018, selama 20 tahun dengan jumlah
lupa saya berapa miliar, tapi yang jelas, masya Allah ada yang di atas. Uangnya, keramiknya, kipas anginnya, televisinya, kaligrafinya, megah, tak ada kurang satu apapun masjid ini. Kipasnya tak terlalu kuat, tapi anginnya dingin sekali. Luar biasa masjid ini. Nah, ini masjid ini semua orang yang berkontribusi dari mulai mewakafkan tanahnya, memberikan keramiknya, saking berlebihnya ini batu marmer tak tahu lagi di mana mau dipasang, ditempel ke dinding. Masjid-masjid lain ini menunjukkan masyarakat sekelilingnya ini masyarakat yang kaya raya. Amin. Dari takbirnya puas ini. Allah Akbar. Allah Akbar. Ya, kalau takbirnya slow kata setan ini serius apa? Subhanallah. Jadi sebenarnya masyarakat mau menyampaikan pesan ke anak cucu mereka. Nanti generasi kedua, generasi ketiga, setelah 4 tahun, 50, 60 tahun, cucu-cucu mereka akan berkata, ternyata nenek moyang kami, kakek buyut mbah kami adalah orang-orang kaya. Maka mereka pun semangat mencari rezeki. Tapi mencari rezeki itu orientasinya bukan dunia. Kita tidak selesai rumah baru, mobil baru, sepatu baru, baju baru, sudah selesai dengan kita. Kita adalah orang-orang yang zuhud. Orang zuhud itu apa? Orang zuhud itu adalah ada uangnya, ada hartanya, tapi tidak dia pakai untuk memperturutkan hawa nafsunya. Duitnya banyak, tapi dia tidak sibuk outfit dengan sepatu baru, baju baru, jaket kulit nyamuk. Kalau ada orang pakai jaket kulit buaya itu biasa, jaket kulit ular sawah itu biasa, nyamuk dikumpul. Jaket kulit nyamuk harga 300 juta hanya untuk mempertontonkan di hadapan orang ini, loh saya punya sesuatu yang kamu tidak punya. Itu orang yang memperturutkan hawa nafsu. Sedangkan orang yang zuhud adalah ada uangnya, ada duitnya, tapi tidak dia pakai untuk itu. Justru dia pakaikan untuk membangun masjid. Itulah orang yang zuhud. Tapi sekarang orang berpandangan zuhud adalah itu loh Pak Ustaz, ada orang zuhud pakaiannya koyak, sobek-sobek, compang-camping, dia nggak punya apa-apa. Itu loh Pak Ustaz zuhud. Itu bukan zuhud, itu fakir miskin, bodoh. Orang zuhud itu adalah orang yang punya uang, punya duit. Dia bisa bangun rumah megah, tapi tidak dia bangun. Lalu yang dia bangun apa? Dia buat rumahnya sederhana, mobilnya biasa-biasa saja, pakaiannya biasa-biasa saja, tapi yang dia pakai adalah membangun masjid. Itulah orang yang zuhud. Dokter-dokter spesialis zuhud, pengacara-pengacara zuhud, polisi-polisi zuhud, tentara-tentara zuhud. Mereka sanggup beli mobil mewah, tapi dia pakai mobil biasa. Kenapa? Karena uangnya dia pakai untuk membangun masjid. Dia mesti diluruskan pemahaman tentang zuhud ini. Ini ada orang penanya sampai 10 juta harganya. Ustaz Noman, ini pena saya ini 10 juta. Yang nanya siapa? Sekali tegak berdiri, outfit 100 juta. Mulai sepatu 30 juta, celana 20 juta, kemeja 5 juta, topi 5 juta, semua juta. Kredit. Setiap dengar suara sepeda motor di depan rumah, pucat ketakutan. Siapa? Debit kolektor. Menagih hutang, makan tak selera, tidur tak lelap. Bukan itu keindahan hidup. Keindahan hidup adalah hidup biasa-biasa saja, hidup dengan cara yang sederhana, normal-normal. Inilah orang disebut orang cerdas, smart. Al-Kayis bahasa Arabnya. Siapa nama anaknya? Kayis. Apa arti Kayis? Entah. Kayis artinya orang yang cerdas. Siapa itu orang yang cerdas? Bukan orang yang IQ-nya 200, bukan orang IP-nya 4, bukan profesor doktor, bukan itu cerdas. Orang yang cerdas itu siapa? Mandana nafsahu, menekan hawa nafsunya. Nafsu makannya dia tekan,
nafsu keinginan beli mobilnya dia tekan, nafsu ingin punya cincin emasnya dia tekan. Wa'amila lima ba'dal maut, yang dia pentingkan adalah beramal untuk setelah matinya. Dibeli cincin, dibeli gelang, dibeli subang, dibeli anting, dibeli mobil dari emas. Kalau kau mati tinggal, tapi kalau kau bangunkan ke masjid, ini yang akan kekal abadi sampai hari kiamat, insyaallah. Amin. Jadi masyarakat di sekitar masjid ini adalah masyarakat yang cerdas. Kenapa? Karena uangnya dia pakai untuk bangun masjid. Dia meninggal dunia tanpa saya sebutkan untuk almarhumah fulanah binti fulan, tanpa saya sebutkan, mengalir pahalanya untuk mereka. Semua yang sholat di masjid ini, semua yang baca Quran, semua yang baca maulid, semua yang bersolawat, semua yang beristighfar, semua yang beriktikaf di sini, pahalanya mengalir kepada semua yang mereka meninggal yang sudah mewakafkan ke masjid ini. Sekarang kalau mau sedekah untuk masjid ini, mau sedekah apa lagi? Semuanya sudah cukup, semua sudah mantap. Mau sedekah mikrofon, sebanyak-banyak mikrofon, 1, 2, ada yang mau dipasang. Saya tidak mau pasang mikrofon yang di telinga tadi. Nanti saya merasa seperti sedang menjadi DJ. Sholat subuh berjamaah di Masjid Jami Al-Mukarramah. Ada namanya masjid, ada namanya Masjid Jami. Apa beda masjid dengan Masjid Jami? Masjid nggak ada sholat Jumatnya, sholatnya cuma subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau ada sholat Jumatnya, namanya Masjid Jami. Di Yaman begitu, di Mesir pun begitu, cuma 2 aja. Masjid dekat rumah kami kecil, nggak ada sholat Jumatnya, namanya masjid. Kalau ada sholat Jumatnya, Masjid Jami. Masjid ini ada sholat Jumatnya? Mimbarnya mana? Sangkat dia. Aslinya dalam fikih itu cuma 2. Masjid yang ada sholatnya tapi gak ada Jumat, masjid yang ada sholat Jumatnya, Masjid Jami. Sampai ke Indonesia jadi 7. Masjid Agung, Masjid Raya, Masjid Besar, Masjid Jami, Masjid Islamic Center, surau, langgar, musola. Orang Jawa dilanggar gak mati. Di Jawa banyak langgar, kalau di Sumatera banyak surau. Makanya ada novel judulnya Runtuhnya Surau Kami. Surau itu adalah nama, local wisdom. Orang kita memberi nama, tapi semua itu adalah masjid. Makanya kalau ada dekat rumah langgar, sampai Arab Lungonang Mas, Arab Lungonang langgar. Jangan sampai dilanggar usolli sunatan tahiyatul langgar 3 rakaat lillahi ta'ala. Tetap sholatnya tahiyatul masjid. Enaklah kamu sudah sedekah bangun masjid, pahalanya mengalir. Saya cuma bangun langgar, gak ngalir, mengalir juga. Tapi langgar gak ada disebut dalam hadis, terjemahannya itu namanya langgar. Jadi jangan benturkan antara budaya. Budaya ini juga adalah bagian dari budaya umat Islam di Indonesia. Nanti kalau ada orang bertanya, Ustaz Somad, ada langgar di zaman Nabi? Enggak ada. Langgar dan surau itu bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin fitnah. Namanya saja. Cara memanggil orang pun begitu. Dipanggil orang, hayya 'alas shalah. Di Makkah cukup dipanggil hayya 'alas shalah orang bangun. Di Madinah, as-salatu khairum minan naum, bangun. Di tempat kita susah bangun, maka dipukullah itu kayu besar. Diambil kayu. Kita tinggal di tropis, iklim kita iklim tropis, hutannya lebat. Mana ada di Maroko pohon kayu sebesar itu kan? Di Sudan nggak ada pohon kayu sebesar itu. Di Mesir nggak ada pohon kayu sebesar itu. Di Indonesia pohon kayu besar-besar, maka dilobangi bagian dalamnya, dipasang itu kulit kambing, maka dipasang, dipukul, itu dipukul, maka dibangun semuanya. Apa namanya? Beduk namanya, besar. Melihat beduk itu saya teringat masa kecil dulu. Saya kalau kami di Sumatera sholat maghrib itu jam
6.30 azan maghrib. Jam 6 saya sudah ke masjid. Masuk masjid sama kawan-kawan ke masjid, masuk ke dalam beduk. Masuk ke dalam beduk, kawan mukul di luar. Jago. Masa kecil itu akan terngiang sampai besar. Melihat beduk, ingat. Anak-anak sekarang sudah lagi tidak lagi mengingatkan diri itu. Jadi jangan dikatakan ini beduk tidak ada zaman Nabi, maka beduk ini bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kata yang udah ngasih beduk, aku sudah ngasih kayu sebesar itu, kau masukkan pula aku ke neraka. Neraka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala itu hanya cara membangunkan orang, maka dipukullah dia, terbangunlah. Dan setiap daerah itu ada punya tradisi masing-masing. Ternyata satu kali pukul, saya tidak hafal itu, pukul begini itu manggil untuk sholat, pukul begini itu manggil untuk rakaat, pukul begini itu manggil untuk makan bersama, pukul begini itu tanda ada orang nikah. Tahu-tahu datang orang dari kampung lain salah pukul, sangkanya makan, pas datang mana makannya? Nggak ada. Jadi itu adalah tradisi kebudayaan lokal. Kemudian masuk ke dalam masjid. Jadi kalau beduk itu dikatakan tidak ada zaman Nabi, maka sesungguhnya kubah pun juga tidak ada zaman Nabi. Ini beduk ini tambah-tambahan, maka kubah pun juga tambah-tambahan. Karena zaman Nabi Muhammad SAW tidak ada kubah. Kubah itu adalah tradisi arsitektur bangunan Bizantium. Ada seorang kaisar namanya Kaisar Bizanti. Dia membuat kota. Nama kota itu menjadi Bizantium. Setelah itu ada lagi kaisar namanya Konstantin. Dirubahnya kota itu menjadi nama Konstantinopel. Kotanya sama, tapi berbeda kaisar. Begitu raja-raja zaman dulu. Kalau dia mau buat satu kota, dibuatnya atas nama dia. Andai saya ini kaisar, raja, saya buat nama kota itu kota Somadium. Namanya Bizanti. Dibuatnya kota, dirubahnya kota itu bernama Bizantium. Ciri khas bangunan Bizantium ada tiang melengkung. Jadi selama ini ada tiang-tiang, dibuat tiang melengkung dengan batu-batu yang disusun. Batu itu dipotong, bagian bawahnya kecil, bagian atasnya besar, dan disusun melengkung sehingga batu itu tidak jatuh ke tengah. Bisa lihat. Jangan lihat sekarang, nanti lihat di Google arsitektur ciri khas Bizantium, bangunan tiang melengkung. Maka dibuatlah tiang melengkung. Itu baru ada ketika Islam sampai ke negeri-negeri jajahan Bizantium. Sebelum itu di kota Makkah tidak ada kubah. Waktu itu atap Masjid Nabawi itu hanyalah pelepah korma yang disusun-susun datar saja. Lalu kemudian dari mana itu datang menara? Menara diambil dari kata nar. Nar artinya api. Menara, tempat api di atas, tempat api di tepi laut Mediterania. Ketika orang naik kapal, dia tidak tahu mana tepian. Di tengah malam, maka dipasanglah api di tepi pantai. Di atasnya ada api menyala. Orang Arab menyebutnya manara, orang kita menyebutnya mercusuar. Maka ketika Islam sampai, pasukan Islam dari kota Al-Madinah Al-Munawwarah menyeberang Laut Merah sampai ke sebuah kota yang didirikan oleh Kaisar Alexander the Great. Kota itu bernama Alexandria. Alexandria adalah kota 200 km dari Kairo. Di sana ada sebuah mercusuar. Mereka buang apinya. Dibuang apinya, naiklah muazzin ke atas. Dia azan dari atas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara lebih kuat, kena lebih tinggi. Itulah asal muasal ma'zanah, tempat azan. Bilal tidak pernah azan di atas menara. Karena zaman Nabi tidak ada menara. Bilal azan di atas satah, di atas atap rumah orang di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Jadi bangunan-bangunan ini adalah tambahan setelah Nabi Muhammad SAW meninggal. Kubah bukan diajarkan Nabi. Menara bukan dibuat Nabi. Tapi sekarang kalau sudah masjid, seolah-olah menara dengan kubah adalah rukun masjid. Ini menunjukkan Islam boleh mengambil arsitektur bangunan. Maka kita lihat di Bandung ada masjid dengan arsitektur saudara kita dari Tionghoa, Masjid Cheng Ho, ada di Semarang.
Lalu kemudian di Makassar saya pernah ceramah di masjid Cina. Ini boleh mengambil. Ini kenapa? Karena Islam tidak mengharamkan bangunan arsitektur selama tidak mengambil akidahnya, selama tidak mengambil keyakinannya. Yang diambil ada bangunannya. Yang selama bagus-bagus tidak salah. Apa bagusnya kubah? Maka dengan arsitektur melengkung kubah, di tengah tidak ada tiang. Apa bagusnya menara? Dengan adanya menara, maka muazzin lebih leluasa, suaranya lebih sampai ke telinga jamaah. Zaman dulu muazzin itu naik ke atas. Zaman sekarang muazzinnya di bawah, suaranya yang ke atas. Yang menyampaikan suara ke atas siapa? Kabel. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai suara. Setelah itu imam pun meletakkan mikrofon ke bajunya. Setelah itu imam pun sholat. Allahu Akbar. Setelah itu salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Muncul masalah baru. Apa masalahnya? Ternyata kabel imam sampai ke atas menara. Di atas menaranya banyak tai burung. Pak Ustaz, boleh nanya? Boleh. Apa hukumnya imam sholat, kabel yang nyangkut di bajunya ada tai burung sampai ke atas? Memunculkan masalah fikih, Pak. Gimana pertanyaan Pak Ustaz? Apa jawabannya? Mau saya nanya, masa saya yang jawab? Sudah dibahas dalam pembahasan para ulama. Saya hanya ingin menceritakan bahwa ketika kita belajar peradaban Islam, maka Islam tidak mengharapkan sesuatu yang tidak ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan membuat suatu masalah baru. Masjidnya sudah bagus, masjidnya sudah cantik, kita tinggal menikmati meramaikannya saja. Maka kita tinggal memakmurkan masjid. Siapa yang memakmurkan masjid ini? Innama ya'muru masajidallah. Orang yang memakmurkan masjid ini, man amana billah, beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, percaya bahwa dunia ini akan kiamat. Wa aqamas shalah, dia menegakkan salat. Wa ataz zakat, dia bersedekah, berzakat, berinfak, berwakaf. Wa lam yakhsha illallah, dan dia tidak takut kepada yang lain. Takutnya hanya kepada Allah. Kita doakan anak cucu kita memakmurkan masjid sampai hari kiamat. Amin. Makanya doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi ja'alni muqimas shalah, jadikan aku orang yang menegakkan salat. Wa min dzurriyyati, sampai anak cucu keturunanku orang yang menegakkan salat. Rabbana wa taqabbal du'a. Bapak-bapak yang istrinya hamil, Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ibu-ibu yang sedang mengandung, Rabbi ja'alni muqimas shalah, jadikan aku orang yang menegakkan salat sampai anak cucu keturunanku. Tak ada gunanya. Anak kamu berapa? 3. Yang pertama pejabat, yang kedua orang kaya, yang ketiga bisnismen. Tiga-tiganya tak sholat, neraka jahanam bukan? Menjadi keraknya api neraka. Masalahkakum fi saqar, mengapa kalian tidak? Mengapa kalian masuk ke dalam neraka saqar? Neraka itu pun ada nama-namanya. Ada neraka jahanam, ada neraka saqar. Masalahkakum fi saqar, mengapa kalian masuk neraka saqar? Penghuni neraka saqar menjawab, lam nakum minal musallin, kami tidak sholat. Makanya kalau ada tetangga, kawan, sahabat, teman satu grup WhatsApp, berikan kabar kepada mereka, kau yang tak sholat gak apa-apa, masih banyak seat kosong di saqar. Kalau seorang bapak punya anak gadis mencari mantu, yang dicari adalah sholatnya. Idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau kau lihat anak muda itu bagus agamanya, rajin dia sholat, wa khuluquhu, baik akhlaknya, fazawwijuhu, nikahkanlah dia. Berapa banyak orang yang dilihat karena mobilnya, dilihat karena pekerjaannya, karena PNS-nya, karena BUMN-nya, karena dia pegawai, karena dia pejabat, tapi ternyata tidak sholat. Tak ada kenikmatan hidup, tak ada qurrata a'yun, sejuk di panang mata. Tapi berapa banyak orang yang biasa-biasa saja, tapi karena dia sholat, dunia kau kejar, akhirat belum tentu kau dapat. Tapi kalau akhirat yang kau cari, maka dunia akan
yang bersimpuh di bawah tapak kaki. Ini pelajaran buat kita bersama. Masjid yang sudah besar, yang sudah cantik, yang sudah indah, ini bukan dibangun dengan bim salah bim abrakadabra. Ini bukan dibangun dengan kertas. Ini bukan dibangun dengan daun. Ini dibangun dengan jerih payah, keringat, tetes air mata dan darah. Maka kita yang sudah menikmatinya tinggal melaksanakan sholat berjamaah, rajin etika, diisi dengan tablik akbar. Ini semua yang akan menjadi amal soleh buat kita semua. Anak-anak muda semangat cari duit, semangat bisnis, semangat entrepreneur. Kalau sudah punya uang, bangun masjid. Bangun masjid yang besar seperti ini. Bangun masjidnya 2 lantai seperti ini, supaya tidak campur aduk laki-laki dengan perempuan. Bangun masjidnya cantik seperti ini, supaya apa? Supaya kita bangga menunjuk. Mana masjid kan? Tuh masjid tadi. Yang mana? Yang bagus, yang cantik, yang sampai masjidnya seperti kandang burung merpati. Setiap ditanya orang, mana masjid kalian? Masjidnya cantik. Tapi masjidnya udah ada, Ustaz. Untuk apa lagi cari duit? Masjid kan sudah ada. Bangun 1000 masjid dari mulai Sabang sampai Papua, seperti Masjid Jami Al-Mukarramah ini, insyaallah. Amin. Udah aku sampaikan ya Allah. Anak-anak muda ini sudah memotivasi ya Allah. Kalau sebelum mereka mati mereka bangun masjid, alhamdulillah. Sudah mati enggak juga bangun masjid, tidak salah itu lagi ya Allah. Sudah aku sampaikan di hadapan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.